selamat datang kembali di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Yeay! Oke teman-teman, baik lagi sama Kak Farah, salah satu dari banyaknya tutor Mantapu Academy yang keren-keren. Dan kakak ditemani sama siapa? Aku, kuku. Yang ini siapa guys? Dodo. Gimana bunyinya? Wek 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 wek. Dah. Pokoknya kita ada wek 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 dan nggak tahu bunyinya apa guys ya. Oke teman-teman. Jadi kita hari ini mau ngebahas apa? Spesial buat teman-teman. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu materi penting di level SMP, yaitu persamaan linier bagian 2. Bagian 1 udah ada, nonton aja. Oke? Nah, jadi teman-teman kita akan mulai ngebahas soalnya. Beberapa soal dijamin selesai dari video ini kalian bakal lebih jago masalah persamaan linier. Oke? Kita mulai dari nomor 1. Let's go. Oke, kita baca soalnya dulu. Yang pertama, ditanyanya itu penyelesaian dari persamaan yang ada di sini, guys. Ingat fokus kata penyelesaian di persamaan linier. Yang dimaksud adalah kita cari nilai berapa sih variabel ini, guys, yang YY ini, yang pas, yang cocok kalau dimasukin ke persamaan ini bakal jadi bener persamaannya. Jadi kita ingat carinya nilai apa? Y, bener banget. Nah, kita tulis dulu soalnya guys. Kita punya 4Y dikurang 3 sama dengan Y plus 6. Ingat teman-teman, fokusnya cari Y. Di persamaan, kita itu bisa loh menambahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagikan ruas kiri dan kanan dengan angka yang sama biar tujuannya tercapai teman-teman. Nah, berarti di sini teman-teman, kita punya 4Y di sebelah kiri, tapi kita juga punya negatif 3 guys. Negatif 3 mengganggu guys. Kita usir yuk, usus gitu kan. Kita usir sana, set. Gimana cara negatif 3 hilang? Bener banget, kita tambah dong sama 3. Karena negatif 3 tambah 3 jadinya apa? 0 kan? Nah, berarti kita itu mau membuat persamaan ini yang sebelah kiri ditambah 3, sebelah kanan juga harus tambah 3. Ingat, harus imbang kiri sama kanan. Gak boleh cuman sebelah doang miring dia guys ya. Nah, kita tulis dulu guys. 4Y kurang 3. Tadi kita mau tambah berapa? 3 kan? Tambah 3 sama dengan Y tambah 6. Yang sebelah kanan jangan lupa tambah 3 juga. Nih, ketambahan ini guys. Set. Oke, kita hitung. Tadi kita kan tujuan menambah 3 biar apa? Biar minus 3-nya hilang. Berhasil guys, jadi 0. Sisanya tinggal yang 4Y aja. 4Y sama dengan Y tambah. Nah, kita bisa hitung 6 tambah 3-nya. Yang Y nggak bisa ya, dia sendirian aja, nggak punya teman. 6 tambah 3, udah jelas ya, 9. Berarti Y tambah 9. Nah, lihat di sini guys. Kita udah punya bentuk yang kayak gini. Ingat, kita fokus sama Y. Berarti yang nggak ada Y tuh harus kita... Nah, di sini guys, kita fokus inget lagi tujuan utama kita ngapain? Nyari Y kan? Masalahnya, Y-nya aja masih kepisah, masih musuhan. Harus kita deketin dulu guys. Berarti yang Y ini teman-teman bisa kita deketin ke sebelah sana. Sebaliknya boleh nggak kak? Boleh aja. Tapi kakak maunya Y-nya yang mendekat ke 4Y guys. Nah, gimana caranya? Y-nya di sini hilang, dia tiba jadi ke sana guys. Bener banget. Biar Y-nya hilang, kita kurangin lah sama Y. Berarti kedua ruas yang awalnya sebelah kiri ada 4Y, kita kurangin sama Y. Nah, yang sebelah kanannya awalnya Y tambah 9, kakak kurangin juga sama Y gitu. Nah, berarti di sini 4Y kurang Y. 4Y kak? No ya. 4 kak? No teman-teman. Ingat, 4Y kurang Y itu berarti yang bagian Y ada angka 1 tapi dia emang nggak nampak aja. Jadi 4Y kurang 1Y itu adalah 3Y. Berarti yang sebelah kiri jadi 3Y sama dengan, nah tujuan kita udah berhasil nih. Y kurang Y 0. Tinggal berapa? 9-nya aja sendirian. Jadinya 3Y sama dengan 9. Berarti sekarang kita cari Y-nya aja. Y-nya sendirian. Tapi kok ada 3 ya kak di sini? Nah ingat, 3Y itu artinya kan 3 dikali loh sama
sama Y. Nah, berarti biar 3 hilang gimana? Kita bagi kedua ruas sama 3. Nah, kita berarti tulisnya gini guys. 3Y kita bagi sama 3 sama dengan 9-nya juga harus ya dibagi sama 3. Nah, ini coret tinggal Y doang. Berarti Y sama dengan 9 bagi 3. Udah jelas? 3. Yeay! Ketemu guys. Y-nya itu ternyata 3. Yang mana kak? Yang C gitu. Nomor 1 gimana? Semangat banget kan guys? Kita lanjut ya ke nomor 2. Lanjut. Nah, soalnya agak mirip ya guys sama nomor 1 tadi. Cuman kalau nomor 1 tadi kita masih menggunakan konsepnya. Intinya antara kiri sama kanan harus operasi yang sama. Mau tambah, kurang, kali, bagi itu tergantung persamaannya. Nah, biar lebih simpel nulisnya teman-teman, bisa pakai cara kayak gini. Perhatiin soalnya ya. Yang dicari adalah penyelesaian dari persamaan ini. Kita tulis ulang lagi dulu persamaannya ya. 5P tambah 2 sama dengan 3P tambah 14. Tujuannya selalu sama. Cari nilai variabelnya. Kita berarti cari nilai dari si P. Hah, gimana kak? Ya udah teman-teman, kita usir dulu nih yang 2 nih dihilangin karena dia mengganggu yang 5P. Kan nanti P-nya mau sendirian ceritanya. Nah, plus 2 ini guys diusir jadinya apa? Minus 2. Bener teman-teman. Jadi, kalau tadi kan kita kurangin 2 di kedua ruas. Jadinya di sini seolah ada ketambahan minus 2. Sebenarnya itu datang dari yang plus 2 ini. Kita pindah guys, jadi minus 2. Kayak gitu simpelnya. Nah, berarti kita tulis 5P sama dengan 3P tambah 14 kita kurangin sama 2. Ingat ya, kurang 2 ini datang dari mana? Datang dari plus 2 yang kita pindah kayak gitu. Nah, kita sederhanain dulu yang bisa kita hitung. 5P-nya tetap utuh 5P sama dengan 3P-nya nggak punya teman masihan, biarin aja. 14 kurang 2, 12. Nah, jadi plus 12. Nah, step berikutnya sama teman-teman. P-nya itu loh kok masih kepisah, disatuin dong. Bebas ya, mau ke kiri mau ke kanan, terserah teman-teman. Tapi kakak mau ke kiri lagi. Nah, berarti 3P ini dipindah jadi apa guys? Biar dia gabung sama 5P. Bener banget. Plus 3P dipindah jadi minus 3P. Jadinya 5P di minus sama 3P sama dengan 12. Ingat ya, tadi minus 3P datang dari 3P yang kita pindah. Nah, jadinya 5P kurang 3P itu 2P sama dengan 12. Nah, itu teman, kita sekarang cari P-nya doang ya. Ingat ya, cari P-nya aja. Kita punya 2P sama dengan 12. 2P itu 2 dikali sama P. Kalau kali, rubahnya itu jadi bagi guys. Berarti kita tinggal tulis dia jadi P sama dengan 12. Kita bagi deh sama 2. Bagi 2-nya ini datang dari 2 yang kali ini berubah jadi bagi karena kita pindah. Jadinya P sama dengan 6. Yang mana? Yang C gitu guys. Oke, aman ya guys. Yang tadi nomor 1 kita lebih ke konsep kedua ruas kita seimbangkan. Kalau di sini kita bisa pakai lebih cepatnya cara penulisan, kita bisa pindah ruasnya. Mau kanan ke kiri tergantung persamaannya aja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini soalnya selalu sama ya guys, cari penyelesaiannya. Nah, persamaannya kita tulis ulang dulu ya. 2 dikali M tambah 3 sama dengan 14. Hayo, siapa yang mikir kalau soal ini cuman bisa dikerjain kalau kita kali pelangi gini kak? Oh, tidak teman-teman. Itu salah satu caranya. Bisa kok. Cuman ada yang lebih cepet guys dan gak nyalahin aturan matematika. Gimana tuh kak? Nah, kita lihat ya. Di sini kita punya 2 yang dikali sama sepakat nih guys. M plus 3. Jadi kayak ada 2 hal yang dikalikan guys nih. 2 dikali sama M plus 3. Sama dengan 14. Nah, ingat guys. Kalau ada sesuatu, kita kali sama sesuatunya. Berarti bisa nggak kita pindah ruas? Bisa teman-teman. Karena dikali di sini, kita bisa pindah jadi bagi. Nah, berarti teman-teman, kita langsung bagi aja. M tambah 3 ini sama
sama dengan 14 kita bagi 2. Dari mana bagi 2-nya? Karena perkalian di sini kita pindah jadi pembagian. Nah, tapi secara konsep sebenarnya teman-teman ini tuh sama aja dengan kita membagi kedua ruas dengan 2. Nih kan kita bagi 2, ini kita bagi 2. Nah, ini 2 itu hilang terkesannya, seolah pindah. Tapi secara konsep sebenarnya sama kayak nomor tadi guys. Kita pakai pembagian di kedua ruas yang sama angkanya gitu. Tapi cepetnya kita tulis kayak gini aja gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti kita bisa dapat M tambah 3 sama dengan 14 bagi 2, 7. Nah, udah lebih simpel ya bentuknya. Kita mau usir yang 3, bisa di apa guys? Negatif 3 ya. Jadinya M sama dengan 7 dikurang sama 3. Hasilnya M sama dengan 4. Yang C gitu guys. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, bentuknya agak serupa tapi tak sama nomor sebelumnya guys. Nah, mungkin teman-teman mikirnya, Kak, boleh nggak kayak tadi aja Kak, kita berarti bagi 3 di kedua ruas Kak, nggak perlu distribusi, nggak perlu kali pelangi gitu. Nah, sebenarnya bisa guys, tapi perhatiin kalau kakak bagi 3 di kedua ruas guys, yang kiri oke lah selesai, tinggal N-1. Tapi yang kanan guys, nah kok jadi pecahan, dan itu pecahannya lumayan ribet guys kalau dikerjain. Jadi teman-teman harus jago-jago buat ngelihat mana sih bentuk yang bisa nih Kak aku bagi langsung, mana bentuk yang kayaknya mendingan aku kali pelangi aja deh Kak. Nah, buat tipe soal ini teman-teman mendingan dikali pelangi aja. Berarti di sini kita kali pelanginya kayak gini. Yang di sebelah kiri ini guys, karena dalam kurungnya kita kali pelangi dulu. Nah, sebelah kanannya biarin aja. Kita tulis ya. Jadinya kita itu punya 3 dikali N kurang 1 sama dengan 2N tambah 5. Yang di sini yang mau dikali pelangi atau kita jabarin gitu ya. Nah, berarti 3-nya kali N, 3-nya jangan lupa kali sama negatif 1. Oke? Nah, 3 kali N-nya itu 3N, sedangkan 3 kali minus 1 itu minus 3. Nah, sama dengan 2N tambah 5. Nah, ingat fokus kita mau cari nilai variabelnya. Berarti kita mau cari N. Nah, kalau tadi teman-teman udah belajar step by stepnya, biar lebih paham dulu kenapa kayak gitu, step-stepnya gimana sih Kak gitu. Setelah teman-teman ngerti, kita sebenarnya bisa mempersingkat cara yang kita tulis teman-teman. Jadi, ingat fokusnya kan kita nyari sih nilai variabel. Tapi, nilai variabelnya di sini itu masih kepisah guys. Nah, jadi kita gabungin bestie-bestinya. Yang punya variabel gabung sama yang variabel, yang enggak gabung sama yang enggak guys. Kayak gitu. Nah, berarti tujuannya adalah 3N ini mau digabung sama 2N, sedangkan negatif 3 mau digabung sama 5. Ingat itu tujuannya. Nah, yang kiri dulu guys, kita mau yang punya variabel ya. Berarti 3N itu tetap stay, 2N-nya yang kita pindah, plus 2N dipindah jadi minus 2N. Sama dengan, minus 3 nggak ditulis sengaja guys, karena dia mau dipindah ke bestinya yang 5 di sini. Nah, 5-nya tetap stay di ruas kanan, baik tulis ulang aja. Minus 3-nya dipindah, jadi tambah 3. Nah, tujuan kita sudah tercapai guys. Yang punya variabel gabung, yang nggak punya variabel gabung. Udah sama bestinya masing-masing guys. Oke? Tinggal kita sederhanain aja. 3N kurang 2N itu sama dengan N. 5 tambah 3, 8. Yeay, ketemu jawabannya. Yang D. Oke? Lebih cepet kan guys? Kayak lebih ringkas aja nulisnya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya belum, Kak aku belum bisa nulis step yang ringkas gini. Nggak apa-apa teman-teman. Pakai cara yang tadi yang lebih runtut itu juga boleh. Tapi yang mempersingkat gini juga gas. Oke? Lanjut. Oke, soal berikutnya. Mirip lagi sama yang tadi, cuman kita tambahin dikit guys. Apa tuh Kak? Ini guys, ketambahan plus 3 di ujung. Nah, gimana Kak? Sama teman-teman, kita harus bisa bedain ya. Mana soal struktur soal yang kayak, kita bisa Kak bagi langsung. Ih Kak, yang ini nggak bisa, kali pelangi dulu aja. Nah, di sini termasuk soal yang harus kita kerjakan dengan kali pelangi biar lebih mudah. Karena kalau kita mau maksa, Kak bagi 2, Kak bagi 2. Lihat guys, bentuknya pecahan, lebih panjang nanti. Jadi kita kali pelangi atau kita distribusi, kita jabarin dulu
ya guys ya, yang bentuk ada tanda kurungnya ini. Oke? Yang ruas kiri kakak tulis utuh ya guys. 8A kurang 7 sama dengan, nah ini kita jabarin. 2 kali 2A, 2 kali 3. 2 kali 2A berapa guys? 4A, bener banget. Jangan lupa 2 kali 3 juga itu 6. Jadi plus 6 tambah juga 3, jangan ditinggal ya. Nah, oke. Sebelah kanannya kita punya yang bisa disederhanain dulu. Kita sederhanain dulu biar lebih gampang. Jadinya 8A kurang 7 sama dengan 4A tambah 9. Wah, bentuknya udah kayak tadi guys. Udah tahu kan caranya? Bener banget. Jadi kita gabungin yang punya variabel, gabungin juga yang nggak punya variabel biar dia bergabung sama bestie-bestinya. Oke? Let's go. Kerjain bareng. Jadinya 8A tetap stay aja. 4A yang kita pindah. Jadinya dikurang sama 4A. Lanjut. 9 tetap utuh. Minus 7 dipindah jadi apa? Plus 7. Benar banget. Plus 7. Jadinya 8A kurang 4A itu adalah 4A sama dengan 9 tambah 7 berapa sih? 16 kak. Benar banget. 16. Oke. 4 dikali A dikali. Pindahnya di apa? Bagi. Benar banget. Jadinya A sama dengan 16. Kita bagi sama 4. Berarti 15 bagi 4 berapa kak? 4 teman-teman. Jawabannya A sama dengan 4. Yang C lagi. Gitu teman-teman. Oke, aman-aman. Masih semangat guys. Harus semangat ya kalau ada soal yang lebih menarik lagi. Stay ya. Oke. Lanjut. Oke. Bentuknya beda guys. Wih, kak kok pecahan sih? Tenang teman-teman. Kakak di sini datang membantu kalian dalam semua tipe soal ya guys ya. Ada pecahan, kita tetap bakal bisa. Oke? Kita fokus. Yang dicari masih sama penyelesaiannya. Berarti nilai variabelnya ini berapa sih? Oke, kita santai saja. Tulis dulu bentuk awalnya sama dengan 7. Kita itu kan mau nyari B-nya. Kak, tapi B-nya masih paket kak sama bagi 2. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Yang agak jauh dari B mana guys? Yang tambah 3. Nah, tambah 3 ini teman-teman kita satuin sama temennya, yaitu si 7 yang nggak punya variabel juga. Nah, tambah 3 biar hilang berarti kita pindah jadi kurang 3. Bener banget. Jadi B per 2 sama dengan 7 kurang 3. Jangan lupa ya, kurang 3 datang dari mana? 3 yang kita pindah. Oke, dapat deh B per 2 sama dengan 4. Nah, kalau sekarang kita sudah punya, B bagi 2 sama dengan 4. Bagi 2 kita pindah jadi kali. Ingat guys, kalau kali jadi bagi, kalau bagi pindah jadi kali. Kebalikannya aja. Nah, berarti B sama dengan 4-nya kita kali guys sama 2. Tanda titik itu kali ya guys, biar gak sama kayak X. Nah, berarti B-nya berapa guys? 4 kali 2, 8. Jawabannya ada di D. B sama dengan 8. Gampang kan pecahan? Easy. Oke, lanjut. Oke, pecahan lagi. Siap ya? Siap dong. Oke, kita lihat bentuknya. Kita punya 3K kurang 1 per 4 sama dengan 5. Fokus kita nyari nilai variabelnya. Di sini guys, masih ketempelan sama 3, masih dikurang sama 1. Mereka tuh kayak satu paket gini guys. Agak susah ya diusirnya ya. Nah, yang paling jauh cuma dibagi 4 guys. Nah, berarti bagi 4-nya ini yang bisa kita pindahkan teman-teman. Bagi pindah jadi kali. Bener banget. Jadinya 3K kurang 1 sama dengan 5 dikali 4. Nah, jadinya 3K kurang 1 sama dengan 20. Oke, sekarang kita usir lagi yang lebih jauh dari K ya guys ya. Karena 3-nya masih nempel sama K, nggak bisa diusir secara langsung. Kita usir yang negatif 1. Negatif 1 pindah jadi apa? Plus 1. Bener banget. Jadinya 3K sama dengan 20 tambah 1. Hasilnya 3K sama dengan 21. Wah, dikit lagi guys. 3K, 3 kali. Jadinya kalau mau dipindah jadi apa kali? Bagi. Bener banget. Jadinya K sama dengan 21. Kita bagi sama 3. K-nya sama dengan 7. Yang C. Oke. Mantap. Gampang. Oke. Sampailah kita di pertanyaan terakhir. Siapa happy?
Kakak sih sedih ya guys, soalnya kakak pengen ngajar lebih banyak. Tapi nggak apa, tenang ya. Kita akan menuntaskan soal terakhir kita. Oke, bentuknya masih pecahan. Oke, kita tuh soalnya dulu ya. 3Z per 4 ditambah 1/2 sama dengan 2. Kamu melihat ada penjumlahan pecahan, tapi kok penyebutnya beda kak? Nah teman-teman ingat, kalau penyebutnya beda kita harus samain dulu ya, biar kita bisa hitung teman-teman. Kan kita tujuannya mau nyamain penyebut. Penyebutnya ada 4 sama 2. Kita samain penyebutnya ke bentuk yang KPK-nya. Berarti kita cari dulu teman-teman KPK dari, nah berarti kita cari KPK dari 4 sama 2 teman-teman. Nah kita cari dulu KPK dari 4 dan 2 berapa guys? 4 ya, bener banget. Jadi kita samain penyebutnya ke KPK-nya, yaitu ke 4. Ingat ya, 4 di sini bukan karena 4-nya ini, tapi KPK dari 4 dan juga 2. Nah, berarti kita karena yang di sini 3Z per 4 itu udah per 4 sesuai KPK yang diminta, nggak perlu dirubah. Nah, yang kita perlu rubah itu 1/2 guys. Gimana caranya biar 1/2 ini penyebutnya berubah jadi per 4? Nah, lihat guys, gimana caranya 2 ini berubah jadi 4 guys. Nah, ingat di pecahan itu kita bisa cari pecahan senilai dengan cara kali atau bagi pembilang sama penyebut dengan angka yang sama. Nah 2 ke 4 itu kita bisa kali 2. Atasnya kita juga harus kali 2 teman-teman. 1 kali 2, 2. Oh berarti 1/2 di sini nanti kita ganti sama 2/4. Boleh karena ini pecahan yang senilai. Nah kita tulis ulang ya. Jadinya 3Z per 4 ditambah sama 2/4 sama dengan 2. Nah penyebutnya udah sama. Kalau pecahan penyebutnya udah sama, yang atasnya itu tinggal kita operasiin aja sesuai permintaan soal. Kali tambah, berarti tambah aja guys. Jadinya 3Z tambah 2/4 sama dengan 2. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, bentuknya udah sama kayak yang sebelumnya deh guys ya. Lihat di sini. Kita punya bagi 4 yang kita bisa pindahkan dulu. Bagi pindah jadi kali. Berarti kita bisa tulis 3Z plus 2 sama dengan 2 kali 4. Hasilnya 3Z tambah 2 sama dengan 8. Kita usir yang paling jauh dari variabelnya, yaitu yang tambah 2. Tambah 2 dipindah jadi kurang 2. Mantap. Jadinya 3Z sama dengan 8 kurang 2. Artinya 3Z sama dengan 6. Karena 3Z itu 3 dikali sama Z, pindahnya jadi bagi. Jadi Z sama dengan 6. Kita bagi sama 3. Hasilnya 2. Yang mana guys? Z sama 2? Yang C. Yeay! Selesai! Soal terakhir! Yeay! Jawabannya apa guys? C semua? Enggak, ada yang D tadi. A sama B sama E enggak dipilih hari ini ya. Mungkin di lain kesempatan dia akan dipilih ya guys ya. Oke teman-teman, tepuk tangan semuanya sudah bisa menyelesaikan soal persamaan linear dari awal sampai akhir. Bentuk yang biasa sampai pecahan semua sudah bisa. Good job guys, mantap. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang ngerasa, ih kak seru banget belajarnya, konsepnya dapet, tips and triknya dapet, bisa ngerjain tanpa harus aku bingung. Nah, buat teman-teman yang mau belajar seru kayak gini, kalian langsung gas aja join di Masterclass by Mantapu Academy. Di situ kita belajarnya banyak ya guys, gak cuma ini aja, semua materi tergantung jenjang kalian. Pokoknya nanti gas aja join di Masterclass buat belajar yang seru. Pokoknya seru banget, dijamin sama tutor yang keren, kece, ngajarin tentang konsep dan tips and triknya, pokoknya lengkap semuanya. Jadi gas, buruan daftar aja dan sampai ketemu di kelas nanti teman-teman. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube Mantap Academy biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Mantap Academy, jadi pintar, jadi